Kontingen Aceh kembali menambah medali emas di Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua, yaitu Zulhilmi, lifter Aceh angkat besi kelas 95 putra. Untuk mengetahui terkait hal itu, kami telah terhubung bersama Ketua PAPSI Terayuan Sukma. Assalamualaikum Pak Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya kita ucapkan selamat Pak Sukma atas lifter Aceh yang sudah meraih medali emas di PON ke-20. Pak Sukma, bisa diceritakan seperti apa perjuangan dari lifter Aceh mengikuti PON ke-20 ini sehingga kemudian bisa berhasil mendapatkan medali emas ini, Pak? Oke, terima kasih. Yang pertama-tama sekali saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya angkat besi itu sudah mentradisi ya memberikan sumbangsi emas pada setiap keikutsertaan Aceh di Pekan Olahraga Nasional. Dimulai dari mungkin PON Palembang, kemudian beranjak ke PON Kaltim, kemudian ke PON Riau, Jabar kemarin terakhir, dan hari ini di Papua. Nah, hari ini sudah kita sematkan satu medali emas. Nah, ini sebenarnya pembinaan yang kami lakukan. Ini dimulai dari kita melihat bibit-bibit atlet yang memang kita lihat prediksikan itu dia bisa mampu untuk kita jadikan keunggulannya nanti menjadi suatu atlet yang bisa kita berdayakan sehingga dia bisa menjadi atlet andalan. Kita lihat bobot badannya, kemudian dari betis, pinggul, dan dada, ini pengaruh bagi kesinambungan pembinaan dia. Kemudian kita bersyukur karena di Dinas Pemuda Olahraga itu ada yang namanya pembinaan program PPLP. Ini PPLD, dan hari ini sudah ada PPLP. Nah, dari Dispora, program Dispora ini kami banyak mendapatkan bibit-bibit unggul yang memang hari ini kita jadikan sebagai atlet andalan, seperti misalnya Nur Akmal yang akan bermain besok, Manzul ini yang pada hari ini memberikan sumbangsi emasnya, kemudian juga cabang-cabang lain dari karate dan sebagainya banyak dihasilkan dari PPLP. Dan hari ini juga atlet-atlet PPLP itu dan PPLD Aceh itu menjadi pemain lapis kedua di program pelatihan PAPSI Aceh. Nah, kemudian juga kita memberdayakan pelatih. Pelatih ini ada beberapa pelatih itu yang mantan atlet-atlet yang memang pada hari ini sudah tidak mampu lagi, kita anggap sudah pensiun. Jadi mereka banyak memberikan sumbangsi ilmu buat adik-adik dia, anak-anak dia yang pada hari ini kita latih. Kita juga banyak melakukan ikut dalam kegiatan kejurnas. Setiap kejurnas itu kita selalu ikutin, kemudian juga kegiatan apapun yang tidak hanya di Aceh, kita akan mengirim ke lain. Kita diuntukkan juga di Platnas itu ada dua atlet Aceh, yaitu saya katakan tadi pada hari ini ada Nur Akmal, kemudian ada M. Zulhilmi. Nah, ini kenapa saya katakan diuntungkan? Karena di sana mereka punya mitra tanding yang sepadan. Kalau mereka dengan kemampuan yang pada hari ini sudah cukup tinggi, masih berada di pelatihan di Aceh, mungkin ini tidak ada mitra yang sepadan yang mampu mereka saingi. Tapi karena ini berada mereka di TC Platnas, banyak atlet-atlet yang kemampuannya di sana itu dia mampu untuk menjadi mitra pelatihan Zulhilmi dan Nur Akmal. Sehingga pada hari ini kita lihat ada puluhan atlet yang hari ini berlatih di belakang gedung KONI Aceh di GOR. Ini menjadi pemain-pemain lapis kedua. Insya Allah ke depannya ataupun di PON Aceh Sumut besok, kalau memang di 2024 ataupun mungkin di UDUR ke 2025, kita sudah punya dua, dan ini akan menjadi andalan Aceh. Kita bertekad, tagline kita di tuan rumah sendiri kita harus menjadi juara umum di cabang olahraga. Ya, dan untuk total angkatan yang diperoleh oleh Zulhilmi sendiri dalam mendapatkan medali emas ini, berapa total angkatannya, Pak Sukma? Dia total angkatan tadi 330 dengan rincian angkatan smashnya 150 kg, kemudian angkatan clean and jerknya 180 kg. Tapi ini saya melihat ini masih di bawah total angkatan yang dia lakukan di pelatihan. Artinya sebenarnya seorang Zulhilmi pada hari ini di clean and jerknya sudah mampu mengangkat 190 kg. Tapi dengan posisi angkatan 330 kg tadi, Zulhilmi juga sudah jauh meninggalkan pesaing-pesaing terdekatnya. Dari tadi Jawa Timur itu hanya mampu mengangkat 320-an. Artinya ada tenggang sekitar 10-an kilo. Jadi 10 kilo itu untuk angkat besi itu berat sekali. Jadi Zulhilmi pada hari ini tidak berada pada posisi kemampuan angkatan seperti yang pernah dilakukan di pelatihan. Walaupun demikian, hari ini dia sudah mempersembahkan emas yang keempat yang paling sulit kita dapat. Dari hari ke hari, Zulhilmi sudah menambah 1 emas pada hari ini. Ya. Baik Pak Sukma, untuk
PON ke-20 ini ada berapa lifter Aceh yang diberangkatkan ke PON Papua ini, dan bagaimana peluang mereka untuk mendapatkan medali juga nih Pak Sukma? Oke, sebenarnya ini kan hasil ya, PON Papua, keikutsertaan Papua kan hasil prapon. Jadi di prapon kemarin itu kita hanya mampu meloloskan 2 atlet, yaitu Zul Hilmi dan Nur Akmal. Di dalam prapon kemarin kita melibatkan sekitar 6 atlet, tapi kita melihat anak-anak lifter Aceh lain itu belum mampu bersaing dengan beberapa pesaing-pesaing di beberapa provinsi. Hanya Zul Hilmi dan Nur Akmal yang memang lolos, dan alhamdulillah kelolosan mereka juga kita melihat akibat angkatan mereka ke data di pusat. Hari ini mereka kali duanya ke pelatnas, dan untuk kita ketahui bersama bahwa Nur Akmal itu sudah kemarin juga mewakili Indonesia ke Olimpiade. Ya. Baik, Pak Sukma, bagaimana dengan klasemen sementara perolehan medali PON Papua 20 ini untuk Provinsi Aceh? Pada hari ini, sampai hari ini kita baru meraih 5 emas. 1 emas dari sepatu roda, 1 emas dari Muay Thai, 1 emas dari binaraga, 1 emas dari angkat besi atas nama Zul Hilmi, 1 emas dari anggar. 5 emas, 4 perak, 4 perunggu. Insya Allah besok Nur Akmal akan kembali lagi memberikan andil tambahan medali menjadi 6 emas kita. Dan pada hari ini posisi Aceh berada di posisi 13 dari 34 provinsi. Baik. Ya, tentunya kita beri dukungan untuk para atlet yang sedang mengikuti PON ke-20 di Papua. Semoga bisa menambah kembali emas. Terima kasih Pak Sukma sudah bergabung bersama kami di Aceh hari ini. Assalamualaikum Pak Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.